pendengar dimanapun Anda berada, adalah sebuah kebahagiaan tersendiri apabila hari ini kita masih dipertemukan lewat udara melalui acara kesukaan kita, yaitu Making Life Better, yang bikin hidup lebih baik. Pertanyaannya, apakah benar bahwa melalui siaran ini hidup kita menjadi lebih baik? Saya telah menerima sebuah surat dari pendengar kita yang ada di Sarawak, Malaysia. Dan alangkah indahnya apabila saya bisa membagikan surat ini kepada saudara-saudara yang sedang mendengarkan ini. Kiranya surat ini bisa menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Dari sahabat kita yang ada di Sarawak, Malaysia, yaitu Romi Matson. Terima kasih untuk suratnya. Dan indah sekali oleh karena sahabat kita Romi Matson yang jauh dari Sarawak, Malaysia sudah memberikan suratnya yang seperti ini bunyinya. Salam di dalam kasih Kristus. Mohon ampun dan maaf kiranya kehadiran suratku ini menjengkelkan Anda. Karena cara yang saya pakai ini sangat sederhana, katanya. Oh, Pak Romi, saya pikir surat Anda tidak menjengkelkan, tapi justru menyenangkan. Saya akan melanjutkan. Sesungguhnya saya paham dan percaya cara ini sangat tidak logis dan unacceptable to siapa saja yang hidup di abad ke-21 ini. Saudaraku yang dikasihi Kristus, ketahuilah saya ini enggak punya apa-apa. Saya hanya sepotong hidup, katanya. Terima kasih saya ucapkan untuk Anda semua karena adanya acara Making Life Better, Disciple Maker, dan Mana Surgawi. Tentu acara-acara tersebut memberi sukacita yang berarti untuk saya. Saya mengagumi dan menyukai pembahasan Pendeta Paulus selama ini, khususnya kemarin dengan topik membangun dan memilih karakter. Saudaraku, baru saja kita mendengarkan sebuah surat sahabat yang betul-betul memberikan sebuah kesaksian bahwa acara Making Life Better telah menjadi berkat bagi saudara kita Romi yang ada di Sarawak, Malaysia. Dan saya mengundang sahabat yang lain, dimanapun Anda berada, baik yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia, yang ada di Hong Kong, yang ada di Timur Tengah, yang ada di Cina, dimanapun saudara-saudara yang bisa mendengarkan siaran Making Life Better melalui HCGB World Radio maupun melalui Radio Dian Mandiri Network. Kami mengundang Anda untuk memberikan tanggapan, respon Anda, kesaksian Anda. Seperti apa yang saya lakukan tadi, saya akan membacakan kesaksian Anda untuk memberkati sahabat kita yang lain. Jadi jangan lupa, tuliskanlah kesaksian Anda kepada Making Life Better, PO Box 3569, Denpasar, Bali. Sekali lagi, apabila Anda punya kesaksian, tuliskanlah kesaksian Anda kepada Making Life Better, PO Box 3569, Denpasar, Bali. Haleluya. Dan untuk kali ini kita akan membahas topik yang masih berkaitan dengan seri yang sebelumnya, yaitu hidup yang berbahagia. Khusus untuk edisi kali ini kita akan membahas mengenai hubungan antara kebahagiaan dan pengharapan yang kita miliki di dalam hidup. Dikatakan tadi bahwa orang yang memiliki pengharapan adalah orang yang berbahagia. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, pada hari Senin yang lalu, tepatnya tanggal 20 Februari, saya berada di kota Darwin, Australia bagian utara. Dan saya tinggal di sebuah kompleks yang bernama Christian Outreach Center. Di dalam kompleks itu, ada sebuah pelayanan untuk orang-orang aborigin, suku asli Australia. Saya memperhatikan orang-orang ini adalah orang-orang yang nampaknya sedikit berbeda dengan apa yang saya harapkan. Saudaraku, saya memperhatikan orang-orang yang ada di kompleks itu, mereka seperti tidak punya gairah untuk hidup. Mungkin karena mereka sakit. Mungkin oleh karena mereka tidak punya keyakinan atau tidak punya pengharapan atau mereka tidak punya masa depan. Saya tidak tahu. Yang jelas, pada waktu itu saya memperhatikan mereka hanya duduk-duduk saja. Pagi mereka duduk, siang selesai makan mereka duduk-duduk,
Malam selesai makan mereka duduk-duduk sambil merokok. Kemudian saya penasaran sekali. Saya bertanya kepada pendeta yang melayani di situ, Bapak Mervyn Westbrook. Pak Mervyn, kenapa sih orang-orang ini kok seperti kurang ada gairah untuk hidup? Seperti tidak ada pengharapan. Ya, seperti orang bermasalah, tidak ada sukacita dalam hidup mereka. Bapak Pendeta Mervyn mengatakan, ya, karena orang-orang ini adalah orang-orang yang bermasalah. Loh, bermasalah mengenai apa? Mereka adalah orang-orang yang sedang punya penyakit kidney atau penyakit ginjal oleh karena terlalu banyak alkohol. Nah, apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka adalah orang-orang yang kecanduan minuman alkohol. Dari mana mereka bisa mendapatkan uang untuk beli alkohol? Rupanya pemerintah Australia memberikan uang saku kepada mereka tiap minggu. Dan karena mereka tidak punya kegiatan yang lain, banyak di antara mereka yang menyalahgunakan itu untuk minum minuman keras. Itu bukan yang menjadi pusat perhatian saya. Yang menjadi pusat perhatian saya ialah tatapan mata mereka kosong. Kalau saya mengajukan sebuah pertanyaan, mereka menjawab dengan tidak ada gairah, tidak ada sambutan komunikatif seperti apa yang saya harapkan. Jadi saya tanya kepada Bapak Pendeta Mervyn Westbrook, Bapak, apa yang membuat mereka hidupnya seperti hampa? Tidak ada sukacita, tatapan matanya kosong. Bapak Mervyn mengatakan orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak punya konsep tentang masa depan. Hidup mereka terpancang kepada masa lalu dan masa kini. Mereka hidup di dalam mimpi dan mereka masih mendambakan masa lalu untuk hidup lagi di masa kini. Saya tanya, kalau begitu bagaimana mungkin hidup tanpa punya konsep tentang masa depan? Saudaraku, saya tidak bisa membayangkan bagaimana kita bisa hidup tanpa konsep tentang masa depan. Karena setahu saya yang membuat kita bisa hidup, yang membuat kita bisa punya gairah untuk bisa menjalani kegiatan kita hari ini ialah karena kita masih punya impian, pengharapan tentang masa depan. Itu sebabnya saya percaya sekali kepada apa yang diucapkan oleh Amsal, bahwa harapan orang benar akan menjadi sukacita. Artinya, kalau kita mau memiliki sukacita, maka kita harus memiliki pengharapan. Sebab kalau kita tidak memiliki pengharapan, maka tidak akan punya gairah untuk kita menjalani hidup ini. Kalau harapan tidak dipenuhi, batin merana. Kalau keinginan terkabul, hati bahagia. Saudaraku, itu sebabnya saya percaya sekali bahwa yang bisa membuat kita hidup hari ini, yang masih bisa membuat kita bertahan menghadapi kesulitan, yang membuat kita masih sanggup menghadapi tantangan dan aniaya dan persoalan yang silih berganti dalam hidup ini, ialah karena kita masih memiliki pengharapan. Oleh karena itu, semakin besar pengharapan kita, semakin besar sukacita dalam kehidupan kita. Saya teringat seorang yang baru saja tamat dari sekolah Alkitab, yang pada waktu itu dia masih mengalami kesulitan secara ekonomi, yaitu Bapak William dengan Ibu Gloria Gather. Saudaraku, kedua hamba Tuhan ini yang baru tamat dari sekolah Alkitab tidak banyak memiliki. Gaji mereka sangat terbatas, fasilitas hidup mereka sangat terbatas. Pada saat Amerika menghadapi paceklik, hamba Tuhan ini tiba-tiba dikejutkan dengan datangnya anak yang kedua. Ibu Gloria Gather merasa sangat pesimis untuk melihat masa depan. Setiap malam isinya adalah keluhan bagaimana memikirkan nasib anak yang kedua ini. Dan tentu saja apabila istri selalu mengeluh mengenai anak masa depan bagaimana nasibnya, dengan situasi yang nampaknya tidak bersahabat untuk kehidupan masa depan mereka, yang ada adalah pesimis dan negatif menghadapi masa depan. Pada saat seperti itu tiba-tiba roh Tuhan hadir kepada Bapak William Gather, memberikan sebuah inspirasi, mengingatkan kepada Bapak William dan Ibu Gloria Gather mengenai anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Ia mati ganti dosaku, kubur kosong, membuktikan bahwa dia hidup. Because he live, I can face tomorrow. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih
kita